siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan hari ini meskipun dilaksanakan secara virtual. Saya, Nancy Sianipar, senang sekali bisa menemani Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua dalam acara Samsung Superstore Virtual Gathering 2021 pada hari ini, Rabu 24 November. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya untuk menyapa yang terhormat Presiden PT Samsung Electronics Indonesia, Mr. Yoon Soo Kim. Head of Consumer Electronics PT Samsung Electronics Indonesia, Mr. Simon Sim. Seluruh CI team, para pembicara, dan tentunya selamat datang kepada seluruh dealer Samsung Superstore yang hadir pada siang hari ini. Kegiatan hari ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 60 menit. Selama acara berlangsung dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Dan kami informasikan juga bahwa seluruh kru yang bertugas telah sesuai dengan protokol kesehatan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, langsung saja kita mulai acara hari ini dengan mendengarkan sambutan dari Presiden PT Samsung Electronics Indonesia, Mr. Yoon Soo Kim. Selamat siang para partner yang terhormat. Pertama-tama terima kasih atas dukungan yang tidak terputus kepada Samsung Electronics Indonesia. Di tahun 2021 ini, Bapak Ibu semua sudah berusaha keras mendukung Samsung TV dan DA. Ya, walaupun situasi offline sangatlah sulit, Samsung Superstore tetap tangguh dan mencatat pertumbuhan positif. Ini sangat luar biasa. Tentu kita tidak berhenti di sini, mari melangkah lebih maju. Karena konsumen adalah fokus kita semua. Dan kita selalu berusaha menyajikan pengalaman terbaik bagi para konsumen setia. Jadi mari kita lihat hal-hal yang selalu ada dalam kehidupan konsumen masa kini. Apa benda yang mereka lihat sebelum tidur dan setelah bangun pagi? Pasti akun sosial media di smartphone mereka. Pandemi membuat mereka menghabiskan 8 jam online setiap hari. Portal online menjadi tempat yang mudah dan nyaman untuk belanja. Konsumen kini mau membeli apapun secara online, dari kebutuhan harian sampai beli motor. Beberapa tahun terakhir, dunia digital dan e-commerce memang memberikan pengaruh besar ke banyak hal, termasuk ke toko retail. Dan Samsung percaya kita dapat memanfaatkan potensi dunia digital untuk mengantarkan Samsung Superstore naik tingkat ke level berikutnya. Hari ini kami mengundang beberapa pakar digital. Mari kita simak insight dan cara mengangkat peluang di dunia digital untuk menciptakan penjualan baru di Samsung Superstore. Rojalis dan para pembicara tamu akan menjelaskan cara memanfaatkan tren dan solusi digital terkini untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen setiap kita. Selamat menikmati acara selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Mr. Yoon Soo Kim selaku Presiden Samsung Electronics Indonesia atas sambutannya. Seperti yang disampaikan oleh Mr. Yoon Soo Kim tadi, bahwa kita harus memanfaatkan potensi dunia digital untuk mengantarkan Samsung Superstore naik ke tingkat level berikutnya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sesi Business Presentation. Business Presentation pertama akan dibawakan oleh CE Retail Head Samsung Electronics Indonesia, Bapak Rozalis Avansandang. Bapak Ibu dealer Samsung Superstore yang terhormat, selamat siang. Tema Triple S Gathering kali ini adalah
Premium Acceleration and Digital Transformation. Ada beberapa pertimbangan kenapa kami memilih topik ini. Why premium? Yang pertama, bigger profit. Produk premium biasanya harganya premium dan profit Bapak Ibu juga premium tentunya. Yang kedua, produk premium biasanya juga memiliki fitur yang banyak yang disesuaikan dengan kebutuhan atau lifestyle consumer dan juga memiliki teknologi yang canggih. Yang ketiga, consumer tahu uang yang mereka keluarkan hari ini akan memberikan value atau manfaat yang besar karena produk yang mereka beli tersebut teknologinya masih bisa dipakai untuk periode sampai dengan 5 tahun ke depan. Yang berikutnya, why digital transformation? Yang pertama, pandemic COVID-19 menciptakan new normal. Kebiasaan kita berbelanja di toko-toko offline menjadi pindah ke toko-toko online. Yang kedua, new normal menciptakan new behavior atau kebiasaan baru. Konsumen biasanya datang ke toko untuk melihat, memegang, dan mencoba produk yang mereka inginkan. Tapi karena PSBB dan PPKM, konsumen tidak bisa datang ke toko. Akhirnya, konsumen browsing-browsing di online market pada saat mereka ingin membeli barang. Yang ketiga, karena ketergantungan kepada online market menjadi semakin besar, maka hal ini menjadi peluang untuk meningkatkan omset penjualan Bapak dan Ibu. Untuk bisa mengimplementasikan tema Premium Acceleration dan Digital Transformation, kami menyiapkan 2 pilar, yaitu Retail Excellence dan Digital Transformation, yang terdiri dari 6 key strategy. Sebelumnya, mari kita review sedikit tentang performance Triple S sampai dengan semester 1 tahun ini. Triple S dimulai di tahun 2016 dengan toko Triple S pertama dibuka pada tanggal 11 Agustus 2016. Saat ini sudah ada 44 Triple S yang tersebar dari ujung barat, yaitu di Banda Aceh, sampai dengan ke ujung timur, yaitu di Papua. Salah satu tujuan membentuk Triple S adalah untuk meningkatkan sell out, khususnya premium produk. Hasil di semester 1 tahun ini, Samsung premium portion di Triple S adalah sebesar 22,2%. Lebih tinggi dari non-Triple S yang sebesar 14,8%. Selain itu, pertumbuhan premium produk Samsung di Triple S sebesar 4,8%, juga sudah lebih tinggi dari pertumbuhan di non-Triple S sebesar 2,5%. Sekarang, mari kita bicarakan ke-6 key strategy untuk Triple S. Strategi pertama adalah tentang promoter management. Kemampuan promoter dalam menjelaskan produk features, benefit, dan selling skill adalah sangat penting. Trainer kami melakukan promoter coaching di Triple S lebih sering daripada ke toko non-Triple S. Hasilnya terlihat, di mana average training score mereka lebih tinggi, baik secara offline maupun secara online. Kami men-set target premium portion di Triple S di 2022 sebesar 35%. Beberapa hal yang akan kami lakukan untuk bisa mencapai target tersebut, yaitu yang pertama, menambah jumlah training modul untuk promoter. Yang kedua, mengadakan promoter point reward program. Dan ketiga, memberikan promoter insentif untuk penjualan di retailer.com. Strategi kedua adalah tentang FSM empowerment, yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan product knowledge para floor salesman atau karyawan Bapak Ibu yang ada di toko. Untuk pelaksanaan FSM training ini, kami menggunakan Samsung Plus. Samsung Plus adalah online training application yang kami install di handphone para FSM. Sudah banyak improvement yang kami lakukan sejak application ini digunakan di tahun 2019. Dan kami juga menyediakan program motivasi untuk FSM. Strategi ketiga adalah tentang display transformation. Mari kita lihat video berikut ini. Salah satu hal penting dalam Samsung Superstore adalah produk display yang bagus. Adapun tren produk dari para pemilik brand mulai banyak mengarah kepada lifestyle produk. Oleh karena itu, kami rasa next display strategy untuk Samsung Superstore adalah membuat desain display yang lebih inovatif, sehingga produk tersebut terlihat lebih premium, elegan, dan menarik perhatian customer untuk membeli. Menjual produk premium harus dengan cara mendisplay yang premium juga. Produk premium Samsung saat ini mengambil konsep lifestyle seperti lifestyle TV, bespoke refrigerator, bespoke air purifier, air dresser, wind-free, dan lain-lain. Maka konsep displaynya juga mengarah untuk membuat lifestyle corner dengan luas area minimum 40 meter persegi. Sekarang kita masuk ke pilar kedua, tentang digital transformation, yaitu peluang mengembangkan sell-out di online platform. Strategi pertama adalah tentang retailer.com, atau toko online milik Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu mungkin sudah memiliki toko di beberapa online pure player, seperti di Tokopedia, di Lazada, Blibli, dan lain-lain.
Retailer.com adalah next level setelah membuka toko di online marketplace. Dengan memiliki Retailer.com, kami akan bisa membantu Bapak Ibu dalam beberapa hal, seperti memberikan akses ke Samsung Marketing Cloud, di mana terdapat lebih dari 800 CE marketing asset yang bisa digunakan sebagai materi untuk membuat tactical ataupun thematic communication untuk di-share di Retailer.com Bapak Ibu. Yang kedua, pembuatan eSAS di Retailer.com. Kalau di offline store, kita biasa sebut shop in shop atau booth Samsung di toko offline. E-shop in shop atau electronic shop in shop juga sama. Bedanya eSIS dikerjakan di Retailer.com, yaitu membuat landing page untuk menjual produk Samsung dengan penampilan seperti yang bisa dilihat di Samsung.com. Yang berikutnya, apabila Bapak Ibu sudah memiliki Retailer.com, maka kita bisa membuat join promo, di mana kami bisa menaruh Retailer.com Bapak Ibu di dalam Samsung.com. Ini yang kami sebut dengan where to buy. Banyak manfaat yang Bapak Ibu bisa dapatkan dalam kerjasama ini, seperti Retailer.com Bapak Ibu akan terekspos kepada jutaan customer Samsung yang sudah terdaftar di dalam list CDM atau Customer Data Marketing kami. Kami akan mengirim email kepada customer-customer tersebut yang otomatis membuka peluang untuk mereka menjadi tahu ternyata ada Triple S Store yang dekat dari lokasi mereka yang mereka bisa kunjungi. Otomatis ini akan meningkatkan traffic ke toko Bapak dan Ibu. On tactical basis, Retailer.com juga akan terekspos kepada jutaan follower dari Samsung Digital Asset, seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, ataupun akun TikTok milik Samsung. Next level dari Retailer.com adalah syndication. Syndication itu artinya looks and feels yang ada di Samsung.com akan direplicate ke landing page Samsung Store di Retailer.com. Dengan syndication, Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing lagi untuk memanage landing page-nya, karena secara otomatis akan terupdate pada saat tim online Samsung mengupdate landing page di Samsung.com. Syndication juga tentunya akan meningkatkan customer trust. Strategi kedua adalah collaboration initiative. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang Endless Aisle. Endless Aisle adalah apabila ada customer datang ke toko offline Bapak Ibu, dan kebetulan premium produk yang mereka ingin beli sedang habis, maka promotor Samsung di toko Bapak Ibu akan mengarahkan customer tersebut untuk membeli dari Samsung.com. Bapak Ibu akan mendapatkan commission untuk setiap produk yang customer tersebut beli. Yang kedua adalah tentang Omni Promoters. Omni Promoters adalah promoter Samsung di Triple S yang juga akan menawarkan produk-produk yang ada di Retailer.com via jaringan sosial media mereka. Untuk menjalankan Omni Promoters, Bapak Ibu harus memberikan promoter code di landing page Retailer.com milik Bapak Ibu, supaya kami bisa menghitung berapa sell out by promoters yang akan dipakai sebagai dasar perhitungan insentif mereka. Tujuan penting dari Omni Promoters adalah membantu meningkatkan sell out premium produk di Retailer.com milik Bapak dan Ibu. Manfaat yang lain adalah promotor akan mendapatkan insentif sesuai premium produk yang mereka jual. Yang ketiga adalah tentang 3PIA atau Third Party Indirect Authorized. 3PIA adalah menjadikan toko Triple S Bapak Ibu sebagai delivery agent untuk produk premium yang dibeli oleh customer di Samsung Official Store yang ada di Tokopedia. Tujuan 3PIA adalah untuk membantu Triple S Bapak Ibu untuk meningkatkan sell-out premium, karena sell-out 3PIA ini akan dicatat sebagai sell-out Triple S karena delivery ke rumah customer dilakukan dari Triple S Bapak Ibu. Yang kedua, menambah customer list untuk Bapak Ibu, karena mungkin saja mereka belum pernah membeli produk-produk tersebut di toko Triple S Bapak Ibu. Strategi keenam adalah tentang marketing capability excellence. Untuk menunjang kemampuan digital marketing tim online Bapak Ibu, tim marketing kami juga akan membantu dalam beberapa hal, seperti membuat webinar secara umum untuk semua Triple S, atau membuat webinar untuk individual Triple S tertentu sesuai kebutuhan dalam webinar ini. Tim marketing kami juga bisa mengundang guest speaker yang kompeten sesuai dengan topik bahasan. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan bisa meningkatkan sell-out premium produk dan omset Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Rozalis atas pemaparan materinya. Selanjutnya, mari kita simak bersama business presentation yang kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Karim Isulisto dari TikTok Indonesia. Dan saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silahkan langsung ketik di kolom chat. Nanti pertanyaan Bapak Ibu akan kami jawab di sesi Q&A.
Dengan hormat kepada Bapak Karim, kami persilahkan. Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di acara Samsung Gathering. Nama saya Karim Sulisto selaku Brand Partnership Lead untuk TikTok Indonesia. Hari ini saya sangat senang bisa berbagi dengan kalian semua beberapa hal mengenai TikTok. Dalam beberapa tahun terakhir, TikTok telah menjadi sangat populer. Per Juli tahun ini, kami akhirnya mencapai 92 juta pengguna bulanan aktif di Indonesia. Selain dari banyaknya orang yang menonton TikTok setiap bulannya, kami juga melihat seberapa sering mereka menonton TikTok, yaitu sekitar 7 menit setiap kali mereka membuka TikTok. Dan apa yang mereka tonton? Mungkin Anda cukup kenal dengan konten-konten TikTok seperti dance atau lagu yang sedang viral. Namun, selain itu kita juga melihat bahwa user-user kami sangat menyukai konten terkait dengan teknologi dan elektronik, di mana konten ini memasuki top 10 konten on TikTok dan sudah tumbuh 196% di platform kami sejak Juni lalu. Kebiasaan menonton ini pun didampingi dengan kesediaan user-user kami untuk mencoba teknologi baru. User TikTok itu 11% lebih mungkin sudah membeli atau akan membeli produk teknologi baru, dan 1,4 kali lebih mungkin untuk membahas teknologi dibandingkan dengan seorang yang bukan pengguna TikTok. Tentunya, kesediaan itu pun berujung kepada pembelian. Survei kami menemukan bahwa user TikTok itu 7% lebih mungkin akan membeli produk teknologi baru dan 11% lebih mungkin untuk membeli barang dari kategori consumer electronics. Jadi, bagaimana Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini? TikTok menyediakan berbagai inventory beriklan yang memastikan bahwa iklan Anda dapat muncul pada saat user kami membuka TikTok dan sedang menjelajahi konten-konten di TikTok. Melalui Top View, Anda dapat menampilkan iklan pada saat user pertama membuka TikTok, dan dengan In-Feed Ads, iklan Anda akan muncul di sela-sela konten organik. Ini dapat dilakukan menggunakan TikTok Auction Ads yang dapat Anda akses melalui ads.tiktok.com. Melalui portal ini, Anda dapat mulai menjalankan iklan Anda sesuai dengan budget Anda dan sesuai dengan kebutuhan usaha Anda. Menggunakan TikTok Auction Ads, Anda dapat memilih tujuan beriklan Anda seperti awareness, consideration, atau jika Anda ingin langsung fokus kepada conversion. Anda juga dapat menentukan payment event Anda dengan mengatur advertising goal. Anda dapat memilih untuk membayar dari saat user melihat iklan Anda, saat mereka mengklik iklan Anda, atau saat mereka melakukan pembelian. Bukan hanya menentukan tujuan iklan dan payment event Anda pun dapat menentukan siapa yang akan melihat iklan Anda. Kami menyediakan 9 metode targeting, dari targeting demografik seperti gender dan location, sampai dengan metode interest yang menyajikan iklan hanya bagi audiens yang menunjukkan kesukaan terhadap topik teknologi dan elektronik. Jadi, tunggu apa lagi? Manfaatkan kesempatan ini secepatnya dan mulailah bergabung dalam komunitas partner TikTok kami melalui ads.tiktok.com. It all starts on TikTok, it all starts with you. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Karim atas materi yang sangat mengedukasi kita semua. Wah, ternyata ada banyak informasi dalam presentasi yang disampaikan oleh Bapak Karim tadi. Sekali lagi, kami juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, jika memiliki pertanyaan mengenai materi yang disampaikan oleh Bapak Karim tadi, silakan langsung saja ketik di kolom chat, nanti pertanyaan Bapak Ibu akan kita jawab di sesi Q&A. Selanjutnya, mari kita simak bersama bisnis presentation yang ketiga yang akan dibawakan oleh Bapak Abraham Hutagalung dari Google Indonesia. Dengan hormat kepada Bapak Abraham, kami persilahkan. Selamat siang Bapak dan Ibu partner dari Samsung Indonesia. Tujuan sesi hari ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa terinspirasi dan memaksimalkan the best of Google agar bisa meningkatkan traffic atau kunjungan dan jumlah sales di toko Bapak Ibu. Saat ini Bapak Ibu mungkin sudah tahu bahwa tidak ada batasan yang jelas antara offline dan online. Calon konsumen mencari informasi tentang produk
dan membeli produk tersebut di kedua platform, online ataupun offline. Maka, definisi interaksi di toko pun tidak hanya terjadi di toko offline saja, tapi interaksi ini bisa terjadi juga saat orang melakukan pencarian online. Bayangkan, calon konsumen ingin bertanya lebih lanjut tentang sebuah produk dan berharap mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut, baik di offline dari store promoters atau di online, yaitu dari Google, seperti penjelasan tentang pencarian mengenai Smart TV di gambar sebelah kanan ini. Saya yakin Bapak atau Ibu semua sudah melakukan berbagai inovasi di platform online dalam 2 tahun terakhir, misalnya dengan membuat toko online di marketplace seperti Tokopedia dan mempromosikannya di sana. Semua inovasi tersebut dilakukan karena perilaku konsumen yang berubah-berubah dan adaptasi konsumen terhadap online sebagai platform untuk pembelian produk, termasuk big ticket items seperti mobil dan produk elektronik, meningkat secara signifikan karena impact dari situasi pandemi. Namun, apakah semua cukup untuk menangkap peluang yang ada di pasar? Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat peluang yang ada, yaitu dengan memaksimalkan digital untuk mendatangkan hasil yang lebih besar untuk bisnis Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah go big to win big. Go big to win big seharusnya menjadi bagian dari strategi untuk mempromosikan toko Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu ingin mempromosikan toko Anda, pastinya Bapak Ibu ingin mempromosikan toko tersebut di platform yang besar, dengan skala yang besar, untuk meraih hasil yang besar juga. Platform yang dimana setiap harinya atau mungkin setiap menitnya digunakan oleh orang di Indonesia untuk bertanya atau mencari informasi apapun. Menurut insight dari Google, di tahun-tahun sebelumnya terdapat lebih dari 250 miliar pencarian di Google di Indonesia mengenai consumer electronics, di luar produk-produk smartphone ya. Berarti perharinya sekitar 700.000 pencarian. Wow, banyak sekali. Kata-kata pencarian seperti harga Smart TV Samsung atau toko Samsung terdekat atau mesin cuci terbaik di Indonesia. Pencarian tersebut menunjukkan bahwa konsumen di luar sana memiliki keinginan untuk membeli dan sedang bertanya pada Google mengenai barang-barang tersebut. Bayangkan jika Bapak Ibu bisa menjawab sebagian saja dari pertanyaan-pertanyaan tersebut setiap harinya dan mengubah menjadi penjualan di toko Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa sekarang tidak ada batasan jelas antara offline dan online bagi konsumen. Konsumen bisa bertanya di Google mengenai fitur dari produk-produk tertentu, tapi sesudah itu datang ke toko untuk membeli produk tersebut. Atau sebaliknya, konsumen datang ke toko hanya untuk melihat produk tersebut, tapi setelah itu membelinya di toko online. Kita tidak bisa mengontrol perilaku konsumen, tapi kita bisa menggunakan Google untuk menjawab konsumen kita dan mengarahkan mereka untuk datang dan belanja tidak hanya ke toko online Anda saja, tapi juga untuk mendatangkan kunjungan traffic dan sales ke toko offline Bapak Ibu. Jadi, mendatangkan konsumen di kedua toko online dan offline Anda. Pertama, bagaimana caranya untuk bisa menang di online? Bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumen kita di Google dan mengarahkan jari-jari mereka, atau yang hari ini biasa disebut fingerfall, ke toko online kita pada saat mereka mencari informasi mengenai produk kita. Caranya sangat gampang. Bapak Ibu tinggal masuk ke website ads.google.com dan membuat akun di situ. Dengan akun tersebut, Bapak Ibu bisa mulai menentukan kata pencarian seperti apa yang Anda ingin target atau jawab. Misalnya, untuk setiap orang di Jakarta yang mencari kata-kata seperti harga TV Samsung 32 inch di Google, Bapak Ibu ingin toko online Anda yang muncul paling atas sehingga orang tersebut akan mengklik iklan toko online tersebut dan masuk ke situ. Dengan akun Google Ads, Bapak Ibu bisa mentargetkan berbagai kata pencarian sebanyak-banyaknya dan mendatangkan konsumen sebanyak-banyaknya ke toko online Anda, sesuai dengan budget Bapak Ibu. Nah, yang kedua, bagaimana caranya untuk bisa menang di offline? Bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumen kita di Google dan di saat yang bersamaan mengarahkan mereka untuk datang ke toko offline kita? Caranya hampir sama dengan yang pertama, yaitu buka akun di website Google Ads, pilih kata-kata pencarian yang mau ditarget oleh Bapak Ibu. Nah, setelah itu di sini bedanya. Setelah memilih kata-kata pencarian yang ditarget, Bapak Ibu bisa memasukkan alamat toko offline Anda di iklan tersebut. Jadi sewaktu orang melihat iklan toko online Bapak Ibu, orang tersebut juga bisa melihat seberapa jauh
toko offline Bapak Ibu dari posisi orang tersebut, seperti tampilan di slide saya. Dengan ini Bapak Ibu memberikan pilihan terhadap orang tersebut untuk dia masuk ke toko online atau langsung datang ke toko offline Anda bila lokasinya dekat. Di Google, Bapak Ibu juga bisa melakukan yang namanya location targeting. Misalnya, kalau posisi orang yang mencari di Google itu lokasinya dekat dengan toko offline Bapak Ibu, baru lokasi toko offline tersebut muncul di iklannya. Tapi kalau lokasi orangnya jauh, maka Bapak Ibu bisa memilih untuk hanya menampilkan iklan toko online saja. Google Ads juga mempunyai opsi phone ads. Misalnya, kalau Bapak Ibu tidak punya toko online, Anda bisa tetap beriklan di Google. Misalnya ketika orang mencari harga Samsung Smart TV, Bapak Ibu bisa membuat nomor telepon toko offline Bapak Ibu muncul paling atas, sehingga ketika orang tersebut mengklik iklan tersebut, mereka akan langsung tersambung ke nomor telepon toko Bapak Ibu. Jadi, untuk start winning online dan offline dengan Google, caranya sangat gampang. Seperti yang saya bilang di slide-slide sebelumnya, Bapak Ibu tinggal masuk ke website Google Ads, buat akun di sana, dan bisa langsung beriklan untuk mempromosikan toko online Bapak Ibu. Nah, untuk memasukkan alamat toko offline di iklan tersebut, ada langkah tambahan, yaitu membuat juga akun di Google My Business atau Google Businessku untuk toko offline Bapak Ibu. Setelah itu, masuk kembali ke akun Google Ads dan nanti akan ada pilihan untuk menyambungkan akun Google Ads dengan akun Google Businessku Bapak Ibu. Setelah tersambung, secara otomatis akan muncul juga alamat toko offline Bapak Ibu di iklan Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu merasa, waduh saya tidak punya orang nih yang ngerti membuat akun di Google Ads atau di Google Businessku, jangan khawatir, karena kami tim Google sedang bekerja sama dengan tim Samsung dan Google Retail Technology Partner kami untuk membuat dashboard yang memungkinkan retailer seperti Bapak Ibu untuk beriklan di Google dan mendatangkan kunjungan serta leads ke toko offline Bapak Ibu tanpa harus membuat akun-akun tersebut. Jadi, untuk Bapak Ibu yang ingin langsung memulai menggunakan Google, bisa lanjut langsung ke opsi 1. Tapi kalau Bapak Ibu tertarik dengan opsi 2, maka langsung daftarkan keinginan Bapak Ibu ke tim Samsung. Dan setelah itu kami akan kontak Bapak Ibu untuk proses lebih lanjut. Terima kasih atas waktunya, dan apabila Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan, saya akan berusaha untuk menjawabnya di sesi tanya-jawab setelah ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Abraham atas pemaparan materinya. Saya yakin sekali pastinya dari Bapak Ibu banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bapak Abraham. Jadi Bapak Ibu langsung saja ketik pertanyaannya di kolom chat. Nanti pertanyaan Bapak Ibu akan langsung dijawab oleh Bapak Abraham di sesi Q&A. Dan langsung saja pada saat ini kita mendengarkan bisnis presentation keempat yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Dupasto Devon dari PT Shell Indonesia. Kepada Bapak Devon kami persilahkan. Halo Bapak Ibu Superstore Owner, saya Dufasto Devon, Digital Analyst dari Shell Indonesia. Sebagai Samsung Sister Company, kami dari Shell Indonesia memberikan solusi untuk bisnis Anda dari sisi kreatif, strategi, retail, experience, dan digital. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mengenalkan isisretail.com. Tidak hanya website development, kami menawarkan Anda solusi dalam mengelola bisnis online. Tidak hanya membuatkan Anda domain, kami akan melibatkan mayoritas operasional bisnis Anda ke dalam website Anda. Website Anda akan kami integrasikan dengan beragam fitur e-commerce untuk mengoptimalkan transaksi online dan offline. Kami akan membantu Anda mengelola semua transaksi baik di website, marketplace, maupun di toko. Shell Indonesia memastikan Anda tidak perlu khawatir dengan partner yang terlibat dalam bisnis Anda, karena kami menyeleksi sistem pembayaran dan delivery yang digunakan. Dengan mempertimbangkan masa depan bisnis Anda, strategi promosi dan marketing akan disusun sesuai dengan perkembangan pasar Anda. Shell Indonesia menjamin pengelolaan menyeluruh dari operasional bisnis Anda melalui isisretail.com ini. Mulai dari manajemen produk dan inventory, hingga pengelolaan sistem pembayaran dan delivery, dapat kami integrasikan ke dalam website Anda. Mari kita mulai.
CEL Indonesia akan memandu dari awal proses desain website Anda. Selanjutnya, apabila Anda ingin menampilkan promo besar, atau Anda ingin menawarkan beberapa brand di homepage, atau langsung memberikan variasi produk yang dapat dipilih langsung oleh pembeli, semua dapat dilakukan. Kami memandu Anda dalam penyusunan menu dan navigasi yang optimal untuk pengunjung website. Selanjutnya, kami akan awasi dan audit perencanaan konten halaman website sebelum dipublikasi. Pada akhirnya, kami sediakan pilihan sistem pembayaran yang sesuai dengan keinginan konsumen Anda. Optimasi yang kami sediakan tidak hanya dari pembuatan website, tetapi juga dari sisi kreatif dan efisiensi perjalanan konsumen. Kami pandu Anda untuk mengarahkan konsumen ke pengalaman browsing istimewa yang dimiliki Samsung.com. Dengan konsep ISAS, kami akan membuat konsumen Anda merasakan atmosfer yang sama ketika mengunjungi Samsung.com. Konsumen Anda akan mendapatkan informasi produk dan pengalaman yang sama ketika mengunjungi website Anda. Kami akan mempermudah pengelolaan bisnis Anda dengan menyiapkan dashboard operasional mulai dari manajemen inventory dan pesanan, profiling konsumen, hingga report penjualan dapat kami tampilkan melalui dashboard. Anda tidak perlu khawatir akan limitasi produk dan transaksi yang dapat disimpan dalam website, karena kami menyediakan penyimpanan tidak terbatas untuk Anda. Tidak hanya itu, kami dapat membantu Anda mengintegrasikan beberapa gudang yang Anda punya ke dalam satu database. Dengan demikian, perpindahan dan pemesanan barang dapat dikelola dengan tepat. CEL Indonesia menyiapkan strategi agar Anda dapat mengoptimalkan perilaku pembeli di dalam website. Kami melakukan profiling pembeli hingga dapat membentuk list pembeli yang dapat dibuatkan menjadi membership. Sama dengan yang kami lakukan dengan Samsung, promosi yang dilakukan akan disesuaikan dengan karakteristik pembeli, yang akan membantu Anda untuk menyusun strategi marketing yang berbeda-beda, seperti diskon produk khusus, promosi untuk area dan kelompok tertentu, hingga loyalty point untuk member. Semua pengelolaan bisnis tadi dapat dilakukan melalui dashboard yang kami sediakan untuk Anda. Dashboard ini dapat menampilkan beragam report dari stok barang hingga transaksi penjualan. Kami juga memastikan keamanan dan kenyamanan konsumen Anda dengan menyediakan variasi sistem pembayaran yang terpercaya. Sama halnya dengan pengawasan kami terhadap produk Anda yang dikirimkan ke konsumen. Kami pastikan dikelola oleh pilihan kurir terpercaya yang dapat menjangkau lokasi pembeli. Tidak hanya itu, kurir yang Anda miliki di toko juga dapat diintegrasikan ke sistem transaksi website. Kami dapat mengembangkan layanan customer service Anda melalui website chat, di mana konsumen bisa menjangkau Anda lewat chat WhatsApp, telepon, email, dan website messenger. Pembuatan website Anda akan kami selesaikan dalam waktu kurang dari 2 minggu sejak melakukan setup awal. Dimulai dari registrasi domain, desain, penyusunan konten, registrasi produk, sampai integrasi ISAS, sehingga Anda dapat memulai bisnis secara online dengan cepat. Kami bertanggung jawab tidak hanya pada pembuatan website, tetapi juga pengelolaan dan optimasi agar bisnis online Anda berjalan dengan baik. Dari proses profiling audience, pengoperasian SEO, dan perencanaan promosi akan dikelola oleh CEL Indonesia sesuai dengan kebutuhan bisnis dan perilaku konsumen Anda. Selanjutnya, kami akan merencanakan channel marketing Anda lebih jauh agar dapat menjangkau audiens yang lebih luas melalui email dan sosial media marketing. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Bila Anda tertarik untuk mendengar lebih detail, hubungi kami di dupasto.f@samsung.com. Terima kasih kepada Bapak Devon atas pemaparan materinya. Sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, langsung saja ketik di kolom chat. Nanti kita akan jawab bersama di sesi Q&A. Dari materi-materi yang telah dipresentasikan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pentingnya pemanfaatan media digital dari media entertainment demi mempercepat pertumbuhan penjualan, khususnya di era digital saat ini. Bapak Ibu dealer dan rekan-rekan yang saya hormati, selanjutnya kita langsung masuk ke acara berikutnya, yaitu closing remarks dari Head of Consumer Electronic PT Samsung Electronic Indonesia, Mr. Simon Sim. Hello everyone, 2021 telah menjadi tahun yang penuh tantangan. Namun juga merupakan tahun penuh terobosan.
terutama dalam hal digital acceleration. Di era yang baru ini, sudah tidak ada lagi batas antara offline dan online. Marilah kita maju menjelajahi era digital dan e-commerce transformation bersama. Seperti halnya contoh nyata yang ditunjukkan oleh Google, TikTok, dan Cheil. Mari kita kembangkan partnership melalui Samsung Superstore yang berfokus pada premium sales. Sore ini, mari kita juga rayakan dengan memberikan penghargaan kepada beberapa partner Samsung Superstore terbaik. Bersama kita maju, bersama kita tumbuh. Berikut adalah pemenang Samsung Superstore Award 2021. Kriteria pertama, The Best National CE Premium Sellout Award diberikan kepada Hartono KTI Surabaya. Halo, kami dari Hartono ingin mengucapkan terima kasih kepada Samsung Electronics Indonesia. Proyek Samsung Superstore memacu kami untuk mendisplay dan menjual produk premium dengan lebih agresif, sehingga lebih meningkatkan tren premium di masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan pencapaian kami mendapatkan The Best National CE Premium Sellout, inovasi Samsung dalam mengeluarkan produk lifestyle seperti Bespoke, Lifestyle TV, dan lainnya mampu membantu kami mengisi permintaan pasar premium, yang tentunya menguntungkan kami juga sebagai mitra. Sekali lagi, terima kasih kepada Samsung Electronics Indonesia. Kriteria kedua, The Best National CE Premium Growth Award diberikan kepada Batam Plaza Tambusai Pekanbaru. Kami dari Batam Plaza Tambusai Pekanbaru ingin mengucapkan terima kasih kepada Samsung Electronics Indonesia. Berkat konsistensi Samsung dalam menciptakan inovasi pada produk premium, kami dapat bertumbuh lebih baik dari tahun lalu. Sehingga pada tahun ini, kami dapat meraih penghargaan The Best National Consumer Electronics Premium Growth. Pertemuan ini juga didorong oleh hubungan baik antara kami dan Samsung, yaitu support Samsung dalam berbagai macam penawaran, harga yang kompetitif, dan juga peningkatan knowledge secara rutin bagi promotor di store kami, sehingga mereka mampu selalu up to date dalam menggali kebutuhan customer di lapangan. Terima kasih Samsung. Kriteria ketiga, The Best National CE Premium Portion Growth Award diberikan kepada Atlanta Mataram di Semarang. Halo sahabat Samsung yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada PT Samsung Electronics Indonesia yang telah memberikan penghargaan kepada Atlanta Electronics Semarang maupun Yogyakarta dengan The Best National CE Premium Portion Grow kepada Atlanta Electronics. Dengan ini kami akan berusaha terus maju bersama Samsung dalam penjualan barang-barang elektronik premium Samsung. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kita semua. Kriteria keempat, The Highest CE Premium Portion West Region diberikan kepada View Candi, Yogyakarta. Kami dari Candi Elektronik sangat senang sekali mendapatkan hadiah dan pencapaian sebagai The Highest CE Premium Portion West Region. Pencapaian ini merupakan buah manis dari kerjasama antara kami dan Samsung, sehingga kami mampu menjadi store dengan tingkat penjualan tertinggi di area barat dengan porsi produk-produk premium Samsung. Semoga penjualan di store kami dapat terus bertumbuh dan konsisten di tiap tahunnya. Tidak hanya di area, merupakan kontribusi secara nasional. Sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara kami dengan Samsung Indonesia. Terima kasih Samsung. The Highest CE Premium Portion East Region diberikan kepada Toko Alaska di Makassar. Halo, kami dari Alaska Makassar ingin mengucapkan terima kasih terhadap Samsung Electronics Indonesia. Berkat Samsung, kami bisa menjadi store dengan penjualan tertinggi dengan porsi produk-produk premium di area timur. Penjualan produk premium tidaklah mudah tanpa ada produk yang benar-benar fit dengan kebutuhan masyarakat. Untungnya,
Produk-produk premium Samsung mampu hadir dan mengisi kebutuhan tersebut, mulai dari produk kulkas bespoke yang dapat diatur sesuai warna dan kebutuhan customer kita, hingga lifestyle TV yang tersedia untuk masing-masing karakter customer. Hal tersebut membentuk keterikatan emosional yang tinggi antara produk kita dengan pelanggan dan berdampak positif terhadap tingkat penjualan di store. Sukses selalu untuk Samsung! Selamat untuk para pemenang Samsung Superstore Award tahun 2021. Semoga prestasi ini menjadi pemantik dan motivasi untuk store lainnya untuk semakin bertumbuh dan berkontribusi demi kemajuan bersama. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita berada di sesi tanya jawab dan pada saat ini sudah hadir bersama kita 3 narasumber. Selamat datang kepada bapak-bapak narasumber kita semua pada siang hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Dan saat ini para guest speaker sudah standby untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Berikut beberapa pertanyaan yang sudah kami terima. Yang pertama untuk Google Indonesia, untuk Bapak Abraham. Ini Pak, ada pertanyaan dari CV Atlanta dari Bapak Santoso. Bagaimana memunculkan pencarian Samsung di Google yang mengarahkan ke toko Atlanta, Pak? Oke, ini malah toko online atau toko offline Atlanta ya. Kalau ke toko online Atlanta yang di Tokopedia gampang sekali, itu tinggal buat akun di googleads.com. Create search campaign, terus masukin link toko Anda yang di Tokopedia, linknya di sebagai landing page. Nah, kalau untuk kunjungan ke toko offline-nya Atlanta, itu harus buat dulu akun di Google My Business atau di Google Businessku. Nanti setelah alamat tokonya nanti tinggal di-connect ke akun yang di googleads.com. Nah, dari situ nanti toko Atlanta tinggal pilih pencarian atau keywords mana yang mau ditarget. Misalnya toko Atlanta kalau nggak salah di Semarang ya. Jadi orang yang nge-search TV Semarang itu akan dapat ads-nya toko Atlanta dan alamatnya. Jadi pas orang klik alamatnya itu dia akan masuk ke Google Maps dan dia langsung diarahkan ke toko Atlanta nanti. Jadi kuncinya harus punya Google akun di Google My Business dulu. Kalau udah punya, gampang. Berarti tinggal di-connectin di akun googleads.com. Oke, baik. Terima kasih Pak Abraham ya. Jadi sangat mudah sekali, cukup punya akun Google di My Business saja. Nah, pertanyaan kedua nih Pak, masih untuk Google Indonesia. Pertanyaannya adalah, kalau saya tidak punya website, tapi saya sudah punya toko online di Tokopedia, apakah saya bisa membuat toko online saya muncul di paling atas pada saat orang mencari harga TV Samsung 40 inch? Ya, ini tadi saya bilang juga, jadi jangan khawatir kalau misalnya Bapak, Ibu-Ibu nggak punya website ya. Jadi pas buka akun di googleads.com, pas ditanya, masukkan alamat website Anda sebagai landing page, nah masukin aja tuh Tokopedia. Jadi harga TV Samsung nanti yang paling atas itu adalah Tokopedia yang kalau diklik itu langsung masuk ke toko online-nya Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Abraham untuk jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya ada pertanyaan untuk TikTok Indonesia untuk Bapak Karim. Nah, Pak Karim, ini ada pertanyaan nih Pak. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mulai beriklan di TikTok? Ya, siang dan terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi secara mudahnya, kalau beriklan di TikTok bisa memulai dari budget berapapun juga. Namun, kami menyarankan untuk memulai dengan budget 200.000 per hari. Jadi budgetnya cukup 200.000 per hari saja. Terima kasih Pak Karim. Nah, selanjutnya ada pertanyaan kedua juga nih, masih untuk TikTok Indonesia untuk Bapak Karim. Apakah TikTok bisa membantu saya beriklan? Iya,
Jadi memang karena ini platform yang lumayan baru dan saya rasa banyak orang yang belum begitu familiar dengan cara beriklan di TikTok. Selain dari melakukan self-serve di ads.tiktok.com di sana, kami juga menyediakan jasa account management dan jika tertarik silakan ke ads.tiktok.com dan meminta untuk dihubungkan dengan account manager yang dapat membantu Anda. Oke, baik. Terima kasih Pak Karim. Ada pertanyaan terakhir juga nih Pak untuk TikTok Indonesia. Masih untuk TikTok pertanyaannya yaitu bagaimana caranya agar saya bisa membuat iklan TikTok yang bagus nih Pak Karim? Ya, jadi mungkin kalau teman-teman di sini juga udah familiar dengan konten di TikTok. Biasanya konten di TikTok itu tentang orang sedang melakukan sesuatu. Jadi riset kami itu menunjukkan bahwa tipe video atau aset yang cukup native kepada TikTok yaitu fokus kepada orang sedang melakukan review atau lagi menunjukkan gadget baru atau menunjukkan TV baru dan memfokuskan kepada fitur-fitur produknya, itu akan mempunyai engagement yang lebih tinggi dibandingkan dengan fokus kepada misalkan logo atau fokus kepada konten yang secara umum lumayan statik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Karim atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Shell Indonesia dari Bapak Cakra Chandra Jaya nih ya. Pertanyaannya adalah dashboardnya menarik. Pembuatan website kira-kira kapan akan dimulai? Pak Devon mungkin bisa memberikan jawabannya? Ya, terima kasih Pak Chandra. Jadi project ini sebenarnya akan kita bisa mulai dari kick off di start awal di tahun 2022, di tahun depan. Itu semua pengerjaannya akan dibantu oleh Ceil sebagai konsultan untuk pembuatan website. Oke, berarti nanti semuanya akan dibantu oleh Shell Indonesia ya Pak Devon ya. Nah, selanjutnya pertanyaan keduanya nih Pak Devon, masih untuk Shell Indonesia juga soalnya. Bagaimana proses operasional dan desain website? Apakah dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak Shell? Nah, seperti tadi saya bilang, kita sebagai konsultan tapi juga akan membantu dalam melakukan mulai dari update stock inventory, kemudian melakukan desain layout yang di mana desainnya nanti akan sesuai dengan kualitas yang sama dengan yang dimiliki oleh Samsung.com. Jadi nggak perlu khawatir apabila nggak punya sumber SDM untuk melakukan manajemen website dari pihak dealer. Oke, baik. Terima kasih Pak Devon. Dan pertanyaan terakhir masih untuk Shell Indonesia tentunya. Pak Devon, untuk produk selain Samsung, apa harus dikelola sendiri? Oke. Nice question. Tetap itu akan menjadi tanggung jawab dari pihak kami, Ceil, akan membantu selama kita bisa mendapatkan stok inventory yang dimiliki oleh dari masing-masing dealer, itu kita akan bantu dalam melakukan desain layout dan juga update inventory. Oke, baik. Terima kasih Bapak Devon. Jadi Bapak Ibu sekalian, baik dari Google Indonesia, TikTok Indonesia, dan Shell Indonesia siap membantu Bapak Ibu kapanpun ya. Nah Bapak Ibu, kita sudah selesai untuk sesi tanya jawab. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih kepada para speakers yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Bapak-Bapak semuanya. Dan selanjutnya adalah kita masuk ke sesi berikutnya, di mana Bapak Ibu, para dealer Samsung Superstore dan seluruh rekan-rekan sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami atas nama panitia penyelenggara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada semua pihak, khususnya Bapak Ibu dealer sekalian. Sebelum menutup acara hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Di Indonesia banyak bunga melati, melati putih buat seremoni. Bapak Ibu dealer yang kami hormati, terima kasih telah berpartisipasi dalam acara hari ini. Akhir kata, saya Nancy Sianipar, mewakili seluruh kru dan panitia yang bertugas pada hari ini, mohon undur diri. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa di acara berikutnya.